sertifikat halal itu harus. Dan setiap produk yang datang ke kita itu juga harus gitu. Yang beredar itu juga harus. Semuanya harus apa? Semuanya harus halal. Halalan thayyiban. Pejabat itu yang bayari rakyat, jangan salah. Jangan main ancam lah. Waduh, ini tak kira loh. Menteri-menteri itu semakin berhati-hati. Setelah beberapa rekan sesama menteri jadi sorotan rakyat. Diprotes sama netizen. Ya kenapa? Karena mereka melakukan aktivitas atau membuat pernyataan yang sakar PDW dan menimbulkan kegaduhan aja. Atau membuat perdebatan di masyarakat dan menimbulkan polemik. Padahal Pak Prabowo tuh pengen loh sebagai presiden. Di awal pemerintahnya nggak ada pro kontra. Bisa pada fokus kerja gitu loh. Ora ting celebung. Lah ini malah ada yang niru-niru malah. Yang terbaru siapa lagi kalau bukan Bang Hasan Haikal ini. Dia diberi tanggung jawab sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Wah ini masalah halal ini makanan bisa terancam ini. Atau singkatannya itu BPJPH. Nah sejak dia terpilih, kan sudah diprediksi sama Ngompol. Kalau orang beginian masuk kabinet, ini malah jadi beban Pak Prabowo. Ini analisa begawan, rasa nesu. Lah kata Pak Hasan ini, Haikal ini, para pelaku usaha yang belum mendaftarkan produk, yang belum bersertifikat halal, itu meh dikasih sanksi. Nah, bentuk sanksinya katanya ada dua, berupa sanksi administratif, berupa peringatan tertulis atau penarikan produk dari peredaran, termasuk penutupan usaha. Kok kayak zaman kolonial wah ini. Nah untuk penutupan usaha ini, di antara jenis yang disajikan secara langsung ya seperti misalnya restoran ketika tidak melakukan uji kehalalan itu bisa ditutup, atau mungkin dapur hotel, restoran sama rumah makan, kafe untuk skala menengah dan besar. Waduh, Pak Hasan Haikal ini baru saja punya jabatan baru aja loh, belum ada seminggu sudah mau ancam-ancam, main ancam sama masyarakat dunia usaha. Loh begawan ya paham lah. Memang ini ada landasannya, tapi sebagai pejabat baru, bu, segala sesuatu dipertimbangkan dulu. Ora usah nganggo ngancam. Apa emangnya pemerintah itu surip dhewe? Lah pelaku usaha ini kan juga membantu kehidupan negara juga loh. Pejabat tuh hobinya ngancam, tok meden-medeni, menakut-nakuti. Apa dia sudah memastikan bahwa para pelaku usaha sudah pada ngerti dengan aturan teknis soal jaminan produk halal itu? Nah, mental penguasa arogan, ini sudah kelihatan nih. Kena tanpa aling-aling. Apa mereka lupa diri? Tugas kekuasaan adalah melayani, bukan memerintah. Apalagi menggertak, mengancam, menghadik. Lah Pak Hasan ini tonjol lah. Dicontoh tuh keteladanan pemimpin-pemimpin muslim dunia itu. Apakah model atau cara memimpin mereka begitu? Kan ya enggak loh. Kondisi ekonomi sekarang itu juga sedang lagi lesu, jombo ancam-ancam. Lagi abodo mikir, lagi abodo berusaha. Golek pelanggan angel. Daya beli masyarakat turun. Lho kono penak mau modal ngomong tok beras-beras dibayar negara. Nah yang pelaku usaha ini loh, wis harus modal, harus kerja, bayari karyawan, gaji, bayar pajak, mikirnya wake, situ cuma beras-beras ngomong tok. Wah ciloko ini. Nah tidakkah sebaiknya dipetakan dulu sama BPJPH? Ada berapa usaha menengah dan besar, itu didata dulu lah. Yang sudah tersertifikasi halal berapa, yang belum berapa, lalu diberi pemahaman, diminta untuk segera mengurus
masalah kehalalannya makanan itu. Lalu cek ke bawahan. Yang belum ngurus tuh apa kendalanya, kesulitannya apa, kan begitu harusnya. Ujuk-ujuk ngancam. Oh ya preman. Lah apa biayanya terlalu besar mungkin karena nggak mampu untuk bayar biaya ngurus masalah halalan ini. Lah apa prosedurnya terlalu lama, rumit, ruwet, bundet. Apa syaratnya terlalu jelimet? Ya bisa. Maka tidak mengurus masalah halal ini. Lah mungkin loh ngurusnya mesti ke Jakarta, nggak bisa online. Ya cobalah pakai ngurus online. Lalu apa bukti hasil tes laboratnya itu dikirim secara online, ya bisa toh. Nah tak pikir ini pertanyaan-pertanyaan barusan ini Genarung sempat dicek sama Pak Hasan. Lalu seminggu ngene, dan ini sekarang dia di Gunung Tidar digojlok ala militer. Oh, tidak mungkin dia ngecek tentang perihal dunia usaha di bawah ini. Tentang bagaimana para pengusaha itu belum ngurus izin halalnya. Oh, pasti belum. Dia mungkin kemeronggo, tahu kemeronggo itu. Ya, pengen dangdang gitu loh, pengen segera biar dihormati piye. Lah wong menteri liyane wis ngegas kok saya belum, mungkin ya gitu. Jadi pengen sama dengan menteri-menteri yang lain. Mosok dia nggak ikut ngegas lah, yang ngegas. Lah kalau ada menteri keliru ngegas karena nuntut anggaran gede, kayak Pak Natalius itu, lah Pak Hasan ini kan kayaknya sok setor aja ini supaya dilihat oleh presiden. Kita undang nyambut gawe itu, lalu akhirnya kepleset ngancam sama pengusaha. Jadi seolah-olah bisa mendorong banyak usaha kalau gitu itu. Lalu berbondong-bondong ngurus sertifikat halal. Ya malah pada takut, malah pada marah itu. Malah kadang-kadang nanti pengusaha tutup, yang rugi siapa? Banyak masyarakat dirugikan. Banyak karyawan pada di PHK. Gara-gara ancaman tadi. Tetapi yang dia lakukan itu kan keliru. Rapas belas loh. Dengan cara memberikan ancaman seperti itu. Loh yang kayak gini jadi menteri itu loh. Ini wis kena ngalaman malah nambah gawean Pak Prabowo kalau kayak gini nih akan banyak polemik, akan banyak perdebatan di bawah, respon publik atas peringatan kepala BPJPH ini malah bukan ditanggapi positif kok, pastilah malah bikin antipati. Lah Pak Hasan Halikal kemarin nggak mendengar yang disampaikan presiden, kan sudah diingatkan loh. Birokrasi Republik Indonesia itu terkenal paling ribet sak dunia. Ya kalau bisa sulit, kalau kena sulit, kenapa tidak dibikin mudah kalau memang itu sulit? Kalau yang mudah bisa, kenapa harus dipersulit, harus bolak-balik? Lah baru saja loh diomongin sama presiden kayak gitu. Apa coba masuk kuping kanan, keluar kuping kiri? Nggak dicerna apa yang disampaikan presiden. Panjenengan itu pembantu presiden loh, ora sakkarepe dhewe loh. Nah itu kepala BPJPH membuktikan yang disampaikan presiden. Ya, yang mau gimana lagi? Nyarinya orang buat jadi pejabat karakternya model ngomongnya gas pol remblong. Ini bisa maut di dunia usaha ini kalau ancam-ancaman seperti ini. Gue lihat tipologi becak tanpa pelek itu namanya itu. Waktu jeplak. Orang tahu mangan gudeg ini. Nah curiganya Om Begawan ini, aktivis 212 ini, gak mudeng itu namanya mitigasi, mungkin seorang mudeng. Membedah apa problemnya yang akan menghadang di institusi yang dia pimpin ini seurung mudeng. Jadi bisa ketemu ini, sajane masih banyak yang belum ngurus, itu sebabnya masih banyak. Tapi nggak ditanya, nggak dipikir kenapa, sebabnya apa, problemnya apa. Kok banyak usaha pengusaha belum mengurus sertifikat halal. Yang saya sampaikan tadi kok. Mungkin ribet, mungkin ruwet,
mungkin anggarannya gede, bisa seperti itulah. Nah, diagnosanya itu kan harus pas tuh. Makanya solusi yang akan tepat itu, jalan keluarnya itu diklopkan sama yang dirasakan para pengusaha dulu. Bukan asal ngancam dulu. Nah itu pengusaha restoran, rumah makan, kafe, dan lain-lain itu kan gampang tuh dia memulai usaha itu. Oh, gacok omongannya dok. Ngancam pengusaha. Itu bisa ditarik kesimpulan. Upaya memahami lembaga maupun segala sesuatu yang ada di BPCPH belum dilakukan sama sekali berarti. Dari dulu mungkin ya belum. Ngertine pokok men pengusaha harus ngurus sertifikat halal tanpa diketahui tentang dampak-dampak kesulitannya. Lah makanya aja muatan. Asal gertak aja loh. Wah, Pak Menteri harus ngetoke siunge supaya mereka pada takut. Apa gimana? Namun apakah yang dilakukan pria yang hobinya bertopi? Pak Haikal itu kan hobinya bertopi. Itu terap sama kondisi sekarang. Dengan kondisi ekonomi yang agak sulit, agak lesu seperti ini. Karena yang enggak toh. Sebagai kepala badan kan tidak boleh tutup mata toh. Mau mengira mereka yang belum ngurus hanya karena ketidakmampuan semata, bukan masalah itu saja. Harusnya kan dianalisa dulu lah, dicari penyebabnya. Ayo sekarang Om Begawan tantangin ini. Tantang nih. Berapa persen usaha produk makanan? Baik besar maupun menengah, baik yang langsung saji atau kemasan, yang sudah ngurus sertifikat halal itu berapa? Yang sudah ngurus sertifikat halal loh. Orang ngerti lah. Enggak tahu nih. Sektor jasa penyajian langsung loh. Berapa persen yang sudah memiliki sertifikat? Maupun yang belum? Bisa jawab. Apa juga sudah diukur, sudah dihitung? Masalah terbesarnya apa? Yang membuat mereka tidak segera mengurus apa? Karena prosesnya terlalu rumit, syaratnya terlalu jelimet, prosedurnya berbelit. Ya marah ya wagah para pengusaha itu. Kita yang berusia di atas 30 tahun, yang pernah ngurus perpanjangan STNK itu loh, pasti inget toh. Biyen kan ribetnya setengah mati. Ngurus SIM wegah. Makanya orang do duwe SIM itu loh. Nah, fotokopi mulai KTP dan sebagainya, apalagi ngurus STNK itu. Gulululululul. Harus KTP, STNK, BPKB itu berapa kali. Belum ngisi formulir, pindah lebih dari 3 loket. Antriannya panjang sehingga membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam, bahkan lebih. Maka banyak orang gak ngurus. Banyak STNK pajaknya tertunda. Nah sekarang beda kan. Ketika ngurus STNK, ngurus SIM lebih mudah. Di mana-mana bisa. Di mana-mana gampang. Akhirnya banyak orang punya SIM, banyak STNK yang tidak mandek pajaknya. Ini salah satu contoh aja. Nah kenapa dari dulu gak diubah begitu? Ya seperti kata Presiden tadi lah. Jika bisa diperumit-rumit. Kenapa mesti dipermudah? Malah kebalik nih. Yang harus Pak Hasan Haikal sadari ini, ngurus sertifikat halal itu kuwi bayar loh Pak, ora gratis loh. Dan tidak murah. Daripada panjenengan tuh menakut-nakuti, gertak, pakai ngancam segala loh. Itu ora efektif. Nggak menguntungkan. Justru mestinya ada kampanye sebaliknya. Jelaskan prosedurnya sederhana, piye carane, supaya nggak rumit. Bila perlu 10 menit rampung, gitu loh. Apalagi bayarnya agak murah itu. Itu namanya strategi pemasaran, bikin orang lebih tertarik buat ngurus, dan semua pengusaha penyajian makanan itu bisa ngurus sertifikat halal. Malah diancam, wegah malah tutup, rugi sapa tuh. Modelnya sangar-sangaran tuh. Ya malah bikin orang jadi wegah ngurus loh. Ingat loh. Para pemilik usaha itu punya jasa besar pada negara, jangan salah. Mereka itu nguruni pajak yang sekarang itu kebutuhan APBN itu 82% dari pajak loh Pak Ojo, dikancam kayak gitu itu. Nah do mandek kok gak pajak kok. Kukut negara itu nanti.
Lah mereka pasti para pembayar pajak taat toh. Soalnya nek orang taat kena iso digulung usahane sama pemerintah. Mereka juga membuka lapangan kerja buat masyarakat. Gitu. Membantu meringankan beban pemerintah. Membangun percaya ini Indonesia dengan mayoritas muslim, pasti yang punya layanan jasa konsumsi, pengen memiliki sertifikat halal itu ya oke. Nah, sehingga cara menarik pengusaha buat ngurus itu penting carane. Ben mudah piye carane, ben cepet piye. Lah apa Pak Hasan kuwi duwe akeh lokasi parkir. Jadi orang ngerti masalah dunia usaha, makanan dan sebagainya. Jadi nek ame menang tender ya kudu kereng-kerengan sih, galak-galakan sih itu. Nah, ini dipadake ngurus sertifikat halal dengan cara mengancam. Iya toh. Wes akeh lho sing wedi sekarang ini dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasan Haikal ini. Para pengusaha sudah mulai deg-degan. Pejabat itu yang bayari rakyat, jangan salah. Jangan main ancam lah. Buat melayani rakyat, bukan malah memerintah semuanya sendiri. Pembegawan nggak tahu nih. Pak Hasan ini masuk grup para menteri, enggak tadi sebenarnya. Masuk grup WA menteri, enggak ini. Yang kemarin dikasih warning loh sama sekretaris negara, sekretaris kabinet, Mayor Teddy. Jikapun enggak di grup misalnya, dia kan ya diberitahu rekan yang lain atau di berbagai media kan ada loh baca. Atau Pak Hasan mau nguji nyali, jarak biar berurusan sama Mayor Teddy. Atau jangan-jangan lagi ngetes mental ini. Ya kita tunggu aja lah kabar selanjutnya. Kira-kira Pak Hasan melu ning Magelang apa ora? Nah, melu dan kejadian itu diketahui Mayor Teddy, wah iso gayeng ini. Tapi saya lihat dia ikut ini. Sopo ya sing iso dadi telik sandi Begawan di sana supaya bisa saya kupas satu persatu ini. Oke ya, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Semoga semua sehat-sehat. Salam Begawan, salam ngumpul. Dadah.